stepnya adalah kalian nanti membuat portofolio. Ya, saya mau share screen dulu ya, template portofolionya. Nah, jadi tidak akan ada dokumen baru, jadi kita stop sampai di ijazah. Nah, kemarin kan setiap kalian mengerjakan, menerjemahkan mulai dari KTP sampai ijazah itu kan pasti ada feedback ya dari saya. Nah, saya mau feedback-feedbacknya itu nanti diterapkan ketika kalian membuat portofolio. Jadi, masing-masing kelompok itu menampilkan terjemahan KTP, KK, akta kelahiran dan ijazah yang sudah diperbaiki gitu ya, berdasarkan feedback dari saya. Jadi pilihlah satu dokumen ya dalam satu kelompok dari KTP, KK, ijazah dan akta kelahiran yang menurut kalian terjemahannya itu paling baik yang sudah kalian kerjakan. Kalau misalnya terjemahan KTP itu kan kemarin individual ya, terus akta kelahiran juga individual. Nah, jadi karena ini kerja kelompok, pilihlah satu terjemahan yang kira-kira terjemahannya bagus gitu ya. Nah, terus template-nya adalah kalau membuat portofolio itu, jadi yang pertama adalah cover-nya ya. Cover-nya judulnya apa, misalnya translation portofolio, terus kelompok berapa. Nah, setelah cover, baru profile anggota keluarga, anggota kelompok kalian. Ya, jadi bisa kalian tampilkan foto kalian gitu ya, terus jurusan kalian, prodi kalian dan semester berapa. Nah, setelah profile baru jelaskan language pair-nya. Jadi di dalam portofolio itu yang mau kalian tampilkan tuh arah bahasanya dari bahasa apa ke apa. Nah, kan dalam hal ini kita dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, selain mengspesifikkan language pair-nya, kalian juga spesifikkan tipe dokumennya. Nah, di sini adalah dokumen pribadi. Ya, jadi sebelum mulai ke halaman portofolionya, ada informasi-informasi seperti ini ya, bahwa yang menunjukkan bahwa portofolio kalian itu spesifik di tipe dokumen pribadi ini ya, dengan arah bahasa Indonesia ke Inggris. Nah, baru sebelumnya juga ada statement of confidentiality. Nah, karena ini kan terkait dengan data-data pribadi ya, jadi usahakan nanti ketika menampilkan data ya, misalnya KTP, KK dan lain sebagainya, data-data yang sensitif itu bisa kalian sensor atau bisa kalian anonimkan ya, atau bisa kalian ubah bukan sesuai data aslinya gitu. Untuk data-data sensitif, tetapi untuk data-data seperti misalnya jenis pekerjaan gitu, terus status perkawinan yang bisa diterjemahkan itu jangan disensor. Nah, yang tidak diterjemahkan seperti alamat ya, nomor NIK atau nomor ijazah atau nama pun juga boleh disensor. Terus tanggal lahir ya, pokoknya yang sekiranya itu diterjemahkannya secara borrowing ya, itu boleh disensor. Tetapi kalau yang memang ada terjemahannya seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan ya, terus tadi status perkawinan dan lain sebagainya itu ditampilkan. Nah, harus ada pernyataan seperti ini ya sebelum mulai menampilkan portofolionya. Nah, jadi satu halaman itu satu dokumen ya, misalnya yang dokumen pertama satu KTP ya. Nah, ditampilkannya itu tidak di halaman yang berbeda, jadi di satu halaman untuk TSU dan TSA ya. Dan tidak menampilkan dokumen aslinya. Jadi buatlah source tag dalam template ya, dan target text dalam template.
Jadi benar-benar disandingkan TSU dan TSA ya. Seperti yang sudah kalian buat. Jadi jangan dibuat dua halaman ya. Nah, begitu juga untuk dokumen-dokumen selanjutnya. Nah, ini kartu keluarga dibuat. Nah, jadi lebih baik landscape ya bentuknya. Jadi karena kan dokumennya panjang-panjang ya. Kalau misalnya portrait itu nggak akan cukup itu space-nya. Nah, jadi semuanya di dalam template. Jadi tidak ada yang berupa foto atau scan dokumennya yang ditampilkan di source text-nya. Melainkan kalian pindahkan dulu ke dalam template, lalu buat template yang sama tapi bahasa Inggris. Ya, terus akta kelahiran pun seperti itu dan terakhir ijazah. Nah, setelah menampilkan portofolio, ada juga namanya translators notes ya. Jadi kalian jelaskan tantangan ya yang ditemukan ketika menerjemahkan dokumen-dokumen pribadi gitu ya. Misalnya bagaimana kalian menerjemahkan cap ya atau misalnya lambang negara atau segala macamnya. Terus setelah itu glossary ya. Kemarin kan kalian sudah membuat glossary individual atau kelompok ya, saya lupa. Tapi kan itu baru sampai kartu keluarga ya kalau nggak salah. Nah, jadi tambahkan nanti glossary yang sudah dibuat ya sampai ijazah terakhir. Nah, glossary-nya itu dimulai dari bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia, source language-nya, TL-nya bahasa Inggris. Nah, ditulisnya itu berdasarkan abjad ya. Jadi mulai dari A, B, C, D. Lalu yang perlu diperhatikan adalah bahwa satu istilah dalam source language itu bisa punya padanan yang lebih dari satu ya, misal padanan yang berbeda. Nah, itu bisa disebutkan alternatif terjemahannya, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Ya, jadi jangan misalnya TL-nya ada 2 tapi S gimana? SL-nya ada 2 tapi TL-nya 1 gitu ya. Nah, jadi kita mulai dari source language. Jadi satu term itu padanannya apa? Ya minimal 1 padanannya. Nah, kalau ada 2 baru bisa dijabarkan. Padanannya apa selain yang pertama itu. Itu untuk glossary. Ya. Nah, jadi silakan mulai mengerjakan ini. Jadi nanti ini adalah untuk nilai project ya. Dan nanti UASnya adalah mempresentasikan ya si portofolio ini. Nah, sebelum UAS itu kan masih ada minggu depan itu kan libur, berarti ada 2 minggu lagi ya. Nah, 2 minggunya itu nanti bisa untuk konsultasi tentang portofolio ini. Jadi nanti kan misalnya ada 6 kelompok ya, kita pakai kelompok yang terakhir. Nanti 6 apa 5 ya, 5 kelompok kalau nggak salah, 5 kelompok. Jadi misalnya 3 kelompok di minggu ke-14 ya. Nah, itu saya berikan kesempatan untuk saya review portofolionya yang sudah dibuat sejauh mana gitu. Lalu minggu depannya baru kelompok sisanya. Ya, jadi nanti saya lihat progresnya sudah sampai mana dan apakah masih ada kekeliruan gitu ya di dalam membuat portofolionya. Nah, setelah sesi konsultasi tersebut baru UAS kan ya di minggu ke-16 itu kalian presentasikan portofolionya. Oke, jadi tidak menerjemahkan dokumen baru tetapi kalian rapikan ya dokumen yang sudah pernah kalian terjemahkan. Di dalam kelompok kalian pilih satu dokumen dari masing-masing jenis dokumen ya yang sekiranya memiliki terjemahan yang bagus atau yang sedikit errornya gitu ya. Nah, itu dirapikan mulai tidak hanya
merapikan bahasanya, tapi juga merapikan formatnya ya. Misalnya lambangnya kurang tepat posisinya ya, atau fontnya belum sama atau gimana ya. Jadi usahakan template di source text-nya dan di target text itu sama, cuman beda bahasa aja gitu. Nah, terus usahakan juga untuk konsisten dalam menggunakan gaya bahasanya ya. Misalnya penerjemahan cap gitu ya. Cap ataupun tanda tangan gitu ya. Kan ada pola gambar gitu ya, dan ada pola kata kerja. Nah, kalau misalnya satu pola gambar berarti semua dokumen tuh pakai pola gambar semua. Tapi kalau mau pakai kata kerja seperti sealed and signed, nah semuanya juga menggunakan hal itu. Jadi nanti ketika sesi konsultasi saya mau cek selain bahasanya, itu juga konsistensi gaya bahasanya ya di semua dokumen, dari mulai KTP sampai ke ijazah. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan proyek ini? Miss Fani, saya izin bertanya, ini mungkin saya tadi kurang dengar, ini berarti buat PBL kelompok UAS ya Miss, dan bentuknya ini portofolionya PPT apa gimana Miss? Iya, portofolionya itu sebenarnya bebas ya mau bentuknya apa, tapi nanti outputnya adalah PDF. Nah, ini saya mencontohkannya sebenarnya dari PPT, dari Canva ya, karena kan kita harus menyandingkan dua dokumen yang umumnya itu bentuknya A4 gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita buat portofolio ini portrait, itu tidak akan muat gitu. Nah, jadi saya sarankannya landscape seperti ini. Nah, jadi nggak harus dari PPT, bisa bikin di Word juga, atau bisa kalian bikin di Canva juga bisa. Yang penting terbaca gitu ya template-nya. Bisa di Word, terus kalian desain sendiri ya pakai Canva atau segala macamnya. Jadi buatlah portofolio itu semenarik mungkin ya. Ini kan hanya template ya, belum saya buat desainnya. Nah, yang penting itu tadi isinya adalah yang seperti saya tampilkan ya. Harus ada cover, terus profil grup kalian, terus arah bahasanya, tipe dokumennya, statement of confidentiality, baru dokumen-dokumennya. Jadi nanti pun ketika presentasi cukup tampilkan PDF-nya saja, gitu ya. Oke, makasih Miss. Tapi ini formatnya ada di e-learning atau Ya, gimana Miss? nanti saya upload sama saya kasih grup. Baik, terima kasih Miss. Ya, Gary. Miss izin make sure, berarti kalau misalnya satu kelompok, misalnya kita milih ijazah, berarti glosariumnya itu yang berkaitan dengan ijazah saja atau dengan dokumen lain juga boleh dimasukkan atau bagaimana, Miss? Jadi semua kelompok itu memasukkan ke 4 dokumen. Jadi kita kelompok itu nggak memilih, saya mau nerjemahin KTP aja, nggak. Jadi semua dokumen ya, tapi kan ada dokumen-dokumen yang waktu itu kalian mengerjakan individual gitu. Nah, karena ini kelompok butuhnya hanya satu dokumen, jadi pilihlah salah satu saja. Jangan semua ijazah ijazah anggota kelompok itu diterjemahkan gitu ya. Nah, untuk glossary itu mulai glossary dari KTP ya sampai ijazah. Itu karena yang ditampilkan pun kan 4 dokumen. Jadi tidak memilih jenis dokumen, tapi memilih di setiap dokumen itu dokumen siapa yang mau diterjemahkan di dalam kelompok itu. Ya. Jelas, Gary? Baik, Miss. Sebelum itu kan kelompoknya itu Miss Fani kalau nggak salah banyak yang pencar-pencar ya, Miss. Maksudnya waktu itu saya kelompok ijazah cuma 3 orang, terus kelompok akta itu saya 3 orang, terus kelompok ijazah tiba-tiba 5 orang. Itu ngambil kelompoknya gimana, Miss? Ngambil yang Nah, mana? kelompoknya itu kan terakhir tuh kalian kalau nggak salah 5 kelompok ya yang Iya, itu yang mengerjakan ijazah. ijazah. Iya, satu kelompoknya berapa orang kalau yang itu?
Yang Kalau 5 ya, kelompok gitu. 4 kalau yang ya? 5 kelompok, Ada yang 5, ada yang 6. Ada yang 4, ada yang 5 ya? Apa 6? Ada yang 5, ada yang 6. Oke. Terserah sih kalau kalian mau pakai grup yang sama dengan yang terakhir ya, itu boleh. Jadi kalau yang sebelumnya kan 3 orang doang ya, terlalu sedikit. Jadi karena ini grup project besar buat portofolio, jadi boleh pakai kelompok sebelumnya atau kalau kalian mau buat kelompok baru ya itu boleh aja. Kelompok Jadi, yang ijazah aja, Miss. yang ijazah aja ya. Ya, jadi ada 5 kelompok, masing-masing kelompok kembali ya, merapikan atau menerjemahkan ulang juga apa-apa ya. KTP, KK, kelahiran dan ijazah. Masing-masing 1 dokumen saja gitu ya. Jadi jangan lupa confidentiality ya, sensor data-data sensitif dan glossary-nya. Jadi bukan hanya dari ijazah tapi juga dari KTP ya, KTP sampai ke ijazah. Jadi tidak perlu misalnya di KTP muncul nama ya, terus di KK juga ada ya, tidak perlu diulang. Jadi yang muncul juga di KK itu 1 kali aja munculnya di glossary ya. Jadi term yang sama tidak perlu diulang penyebutannya di glossary. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Miss, izin bertanya, Miss. Iya, Indah dulu baru Savana. Iya, saya mau nanya yang tentang language pair itu dijelasin satu-satu di setiap jenisnya atau gimana, Miss? Karena semuanya Indonesia ke Inggris, jadi langsung aja di file di 1 slide ini ya, atau di 1 halaman ini bahwa semua dokumen yang akan kalian tampilkan itu arah bahasanya Indonesia, Inggris gitu aja, dan jenis dokumennya dokumen pribadi. Jadi tidak perlu nanti misalnya dokumen 1 Indonesia, Inggris nggak usah, karena kan semuanya toh Indonesia, Inggris gitu. Oke, Indah. Iya, Miss, paham. Terima kasih. Savana? Miss, saya mau tanya, untuk glosarium itu tidak ada maksimal dan minimal kan ya, Miss? Enggak ada. Berarti kalaupun nanti kebanyakan boleh dua slide atau? Boleh, itu kan hanya contoh aja. Baik, Miss. Terima kasih Khusus banyak. berapa banyak glossary-nya sesuai yang kalian temukan aja. Oke. Ada lagi? Kalau gitu saya cek kehadiran dulu ya. Agus ada? Hadir, Miss. Oke. Atala? Hadir, Miss. Oke. Aura? Hadir, Mem. Cindy Aulia? Hadir, Miss. Cindy Luciani? Hadir, Miss. Devin? Hadir, Miss. Faulin? Hadir, Miss. Oke. Filza? Hadir, Miss. Oke. Gary? hadir, Miss. Happy? Hadir, Miss. Kelasya? Hadir, Miss. Oke. Indah? Hadir, Miss. Indri? Hadir. Oke. Kartika? Hadir, Miss. Mayona? Hadir, Miss. Oke. Haikal? Hadir, Miss. Roben? Hadir, Miss. Nabila? Hadir, Miss. Nadine? Hadir, Miss. Afifah? Hadir, Miss. Reva? Hadir, Miss. Rindu? Hadir, Miss. Savana? Hadir, Miss. Syakila? Hadir, Miss.
Syifa, Hadir, Miss. Tiara, Hadir, Miss. Wifdan. Hadir, Miss. Oke, hadir semua. Oke, masih ada yang mau ditanyakan terkait proyek? Jadi minggu depan kan libur ya, tanggal merah. Jadi tidak ada pengganti kelas. Kita mulai konsultasinya itu di sesi berikutnya aja ya, di minggu depannya lagi. Oke, sudah cukup jelas terkait proyek. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau bertanya, Miss. Apa? Apakah ada tugas lain selain proyek ini? Apa untuk di kelas saya gitu maksudnya? Iya, di kelas. Nggak ada. Apa mau tugas lain? Enggak. Terima kasih, Miss. Memberikan ide ini ya. Oke. Oke, kalau gitu silakan bekerja dengan proyeknya. Miss, mau tanya, ya. Miss. Apa? Untuk glosarium, boleh nggak kalau misalkan pakai spreadsheet, soalnya kayaknya bakal banyak banget kalau dari semua dokumen dibuat glosarium gitu. Dibuat spreadsheet terus atau gini mungkin linknya bisa di hyperlink gitu nantinya. Iya, betul. Boleh. Kalau misalnya terlalu banyak ya. Boleh. Baik, Miss. Oke. Ada lagi? Apa masih kurang tugasnya? Cukup, Miss. Udah cukup ya. Miss. Oke, kalau gitu tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Saya tutup. Selamat bekerja. Kita ketemu 2 minggu lagi ya setelah libur long weekend. Happy long weekend. Belum sih. Oke, bye. Assalamualaikum. Happy holiday. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss.